gembira ya Pol. Mungkin udah terasa dia lul. Kabar gembira apa nih? Biasa kabar duka cita aja kalian bawa. Begini bang, Kampung Belacan nih kan, dah nak pemilihan kepala desa baru. Ya Iya bang, betul. Iya, udah dengar aku. Kenapa rupanya? Nah, kepala desa yang lama tuh kan dah tak bagus bang, ya kan Pol? Iya betul. Pasti orang-orang kampung nih dah tak nak lagi milih dia. Betul tuh bang. Dari mana kau tahu? Kok tahu dari mana? Kau bagi tahu Pol? Kurang update juga bang ini lul. Jadi begini bang. Kepala desa kita yang lama itu, dia cuma bisanya memperkaya diri aja ya kan lul. Betul. Nah, taunya jalan-jalan keluar bersenang-senang. Senang-senang terus. Jalan ke sana, jalan kemari terus. Betul. Iya, dari mana kalian tahu? Bah, kok dari mana lagi dia bilang? Ya dari kata-kata orang lah bang. Udah itu kan lul. Dengar-dengar lagi bang. Kades itu diam-diam udah kawin lagi dia di luar bang. Kata orang. Terus maksud kalian mau apa? Nah, ini kesempatan baik abang untuk jadi kepala desa ke Kampung Belacan ini bang. Betul bang. Memang dah kebaca otak kalian. Pokoknya kalau abang jadi calon kepala desa, tenang saja. Biar kami berdua nih yang jadi tim suksesnya, ya kan Pol? Betul bang. Pokoknya kalau untuk mengalahkan kades lama itu, yang gampangnya itu bang, kecil aja Pol. Kita tinggal ceritakan aja sama warga bang. Keburukan-keburukan dia itu kan lul. Udah pasti orang itu tak mau milih dia bang. Dan semua orang pasti pilih Abang Udin. Udah jelas. Pasti Bang Udin menang jadi kepala desa. Betul. Memangnya siapa yang mau jadi kepala desa? Iya abang lah, siapa lagi? Iya, bang. Aku tak mau. Bah, jadi kepala desa kok tak mau? Prul. Kau kira enak jadi kepala desa itu, Prul? Jadi kepala desa itu bukan cuma sekedar jabatan, tapi tanggung jawab sampai dunia akhirat sebagai pemimpin. Tapi kalau abang kami yakin bang, abang bisa adil dan memakmurkan kampung kita nih bang. Ya, betul itu bang. Semua orang yang mencalonkan diri punya niat seperti itu. Tapi apakah mereka mampu mempertahankan niat mereka itu di tengah kepemimpinan mereka? Gelombang ujian kepemimpinan itu berat, Prul. Imanku belum cukup untuk menghadapi gelombang besar kepemimpinan itu. Untuk mempertanggungjawabkan tanggung jawab diriku sendiri aja, di akhirat nanti belum tentu selamat. Apalagi aku harus mempertanggungjawabkan kepemimpinanku terhadap masyarakat. Apa mesti rupanya semua dipertanggungjawabkan sama kepala desa itu bang? Ya iyalah Lul. Sekecil apapun kepemimpinan kita, pasti akan tetap dipintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Oleh karena itu, Sayyidina Abu Bakar menangis berhari-hari ketika dipilih untuk menduduki jabatan khalifah menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah terbayang bagaimana besar tanggung jawab dia nanti terhadap apa yang akan dipimpinnya. Seorang pemimpin akan ditanyai terhadap setiap keluhan jiwa masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu maka Abu Bakar As-Siddiq pernah cemburu dan mengatakan kepada sebatang rumput, "Wahai rumput, betapa bahagianya engkau karena tidak akan pernah dipintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan binasalah aku dengan tanggung jawab yang diberikan kepadaku." Tapi kan Sayyidina Abu Bakar tuh menjalankan amanah dengan baik, Bang. Ya, karena beliau sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki ilmu dan iman yang baik. Beliau tak pernah tidur nyenyak untuk memikirkan umatnya. Beliau tak pernah makan kenyang untuk memikirkan umatnya. Tak seperti pemimpin kita saat ini, bisa tidur nyenyak di tempat tidur yang empuk, sementara rakyatnya tidur dalam keadaan kelaparan. Tapi kan pemimpin dapat gaji juga bang. Iya, seorang pemimpin berhak menerima upah dari kerjanya. Tapi sejatinya pemimpin adalah wakil dari rakyat yang mempercayakannya. Bagaimana seorang wakil
bisa makan lebih enak dan tidur lebih nyenyak dari yang diwakilinya. Istri Sayyidina Abu Bakar pernah begitu ingin memakan buah manisan. Maka ia meminta kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku ingin sekali memakan buah manisan. Bolehkah aku belanjakan sedikit dari upah kerjamu untuk membeli manisan itu?" Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, kau sisihkanlah sedikit demi sedikit setiap hari dari upahku. Tapi kau tahu loh, setelah beberapa hari istrinya mengumpulkan dan cukup untuk membeli buah manisan itu, Sayyidina Abu Bakar berkata, 'Wahai istriku, ternyata gajiku melebihi dari apa yang kita makan setiap hari. Maka demi Allah, aku takut mempertanggungjawabkan sisa dari gaji ini, dan aku akan mengembalikan kepada Baitul Mal dan mengurangi gaji kita setiap hari.'" Alamak, kalau sampai kayak gitu, manalah ada yang sanggup, Bang. Betul, Pul. Allah tak menuntut sampai seperti itu, Prul. Tapi paling tidak ada jiwa kepemimpinan dari beliau yang dapat kita contoh. Tidak seperti kepemimpinan sekarang ini, rapat dan memusyawarahkan penderitaan dan kemiskinan rakyat, tapi di hotel dan restoran yang mewah. Bagaimana hati bisa tersentuh dengan kemiskinan dan penderitaan dirasakan oleh rakyat? Untuk tahu dan merasakan bagaimana apa yang dirasakan rakyat, kita harus turun dan dekat dengan rakyat, sehingga kita bisa merasakan kondisi yang sebenarnya, bukan yang dikondisikan. Gagal lagi rencana kita nih, nampak, Pul. Iya, Lul. Mau jadi kades pun kita gagal. Mau jadi tim sukses pun gagal juga, Lul. Untuk apa tim sukses, Prul? Kalau pemimpin yang lahir dari rakyat, tanpa tim sukses pun pasti akan dipilih oleh rakyat. Menjadi pemimpin itu dengan terah dan jiwa, bukan dengan harta dan ambisi. Jadi, tak perlu kita saling memburukkan dan saling menjatuhkan dan merasa lebih pantas dari yang lainnya. Kalau hari ini kita masih dipandang mulia oleh orang lain, itu bukan karena kita baik.